usah ku dekati lagi. Ku tak mau lagi, ku tak mau lagi sayang. Adiknya Angel Elga sampai ratusan juta rupiah. Apa jawaban Vicky Prasetyo waktu itu? Kita lihat yang berikut ini jawabannya. Vicky, mau kamu menipu adiknya Angel ratusan juta rupiah? Enggak. Udah cuma gitu doang, enggak? Iya, kalau maling kan nggak mungkin ngaku. Kalau ngaku, Dia bilang enggak lah, mau minjem apa, mau menipu apa, orang nggak ada apa. Oh, aku tambah-tambahin sendiri. hati-hati, yang pasti kita semua satu keluarga udah punya chatnya dia, udah ada semua bukti-buktinya. Jadi sekarang ini mungkin dia udah nggak kayak kemarin-kemarin kan, kalau ngomong satu keluarga nyerang apa, dia pikir saya ini kan lagi di dapil, nggak akan Punya waktu. nggak akan mau meladeni mereka ya. Tapi dengan mereka sengaja menggerbek rumah saya, dan itu ternyata itu adalah kerjaan mereka semua, fitnah mereka. Ya mau nggak mau saya harus ungkapkan semua sekarang ini. Apalagi saya dapat dukungan dengan ibu-ibu. Setiap kali saya sosialisasi, mereka tuh ngomong gini, hajar banjir. Jadi ya saya langsung gini, ya ini dukungan yang kuat buat saya gitu. Oke, ini ada lagi pernyataannya Vicky waktu itu ya, mengatakan bahwa kamu itu, saya tuh selama menikah itu saya dukung semua apa yang dimaui oleh Angel, termasuk dongeng-dongengnya. Kurang lebih seperti itu. Coba kita lihat yang berikut. Kalau Angel kan gini, dia tuh selalu membuat sebuah dongeng. Oke. Akhirnya saya akan, demi saya cinta sama dia, menghormati dia, takut hati dianya. Kalau kita tahu akhirnya jadi kecewa, saya akan coba ikuti gitu loh untuk membahagiakan dia. Dongengnya misalnya seperti apa? Dedinya ada di Amerika, company oil, cerita tentang dia adalah anak keturunan dari kekayaan yang begini-begini. Kalau kamu nggak pernah bikin Image-nya. dongeng? Enggak, saya sih hidup apa adanya aja, orang saya dari kampung kok. Oke. Udah hidup apa adanya, mau apa yang dibanggain juga ya udah. baik. Gitu. Gimana Angel? Yang pasti gini, kalau Dedi saya memang dari awal nggak setuju dengan dia. Vicky Alman aja udah ketemu kok, udah ketemu dengan mama Dedi saya. kamu yang mana nih? Dedi yang mana Saya nih? tuh ada dua, ada Dedi saya yang Amerika, ada bapak saya yang di Kalimantan, ya. Artinya kan kalau keluarga saya kan nggak perlu saya ceritain, oh mama saya begini, kan nggak perlu ya. Yang penting sebenarnya Vicky Prasetyo ini udah ketemu dengan keluarga saya. Cuman kalau keluarga saya memang membatasi, karena adik-adik saya nggak mau jalan dengan mereka. Karena Adik-adik kandung atau adik-adik dari adik kandung angkat? saya. Oh, oke. Karena mereka kecewa pada saat mobil saya dipakai semuanya pampers kotor, ada di mobil, jadi mobil saya jadi rusak semua. Nah itu kan artinya etika dalam keluarga lah yang memang keluarga saya tidak menerima. Akhirnya mereka coba untuk menghilangkan bahwa saya ini dibilang dongeng. Saya nggak perlu ngomong dongeng. Enggak, kamu punya Dedi di Amerika, Dedi. Dedi saya. Dedi itu maksudnya kayak ayah angkat gitu? Ayah saya. Kenapa harus ada Dedi angkat sih? Saya itu punya Dedi, saya itu punya bapak, saya itu punya ibu, ya, saya punya mama. satu ibu gitu. Jadi kalau misalnya ibu saya dulu kan ya mungkin cerita kan nggak usah saya ceritain. Yang penting saya nggak ada masalah dengan semua itu kan. Jadi Terus itu nggak masalahnya bohong ya, apa? bener. Emang punya Dedi di Amerika, Loh, Dedi kan angkat. waktu dia mau menikah dengan saya kan dia berusaha juga untuk komunikasi, tapi nggak mau kan orang tua saya kan. Oh. Artinya kebohongan di mana? Oke, kamu benar udah ketemu sama Dedinya Angel? Hah? Senyum aja jawab. Udah ketemu keluarganya. Keluarganya, yang mana nih, yang di Kalimantan atau yang di Amerika? BSD juga ke Jakarta Selatan juga udah ketemu. Banyak ya? Dari BSD ke Jakarta Selatan. Terus kamu dalam rangka apa ketemu keluarganya Angel sebenarnya? Kemarin. Jadi gini Kak, dia nih Vicky juga Alma juga kuliah ya. Kadang-kadang kita ngerjain soal barengan. Saya juga kuliah. Jadi kadang-kadang ayo kita kerjain tugas, kadang main sama anak aku apa segala macam. Nah, kebetulan kemarin makan bersama keluarga itu karena ibu saya bersyukur, mama saya, karena begitu keputusan cerai dan SP3. kita semuanya sujud syukur dan makan-makan gitu. Oke, baiklah. Tunggu, ini masalah listrik belum nih? Oh iya benar. Saya minta mohon Vicky Prasetyo satu keluarga hentikan dan minta maaf sama PLN dan harus dia bertanggung jawab karena di situ adalah dapil saya. Saya nggak mau ada warga saya kenapa-kenapa. Nanti itu bisa konslet kebakar semua rumahnya ya. Ini maksudnya pencurian listrik. Ini yang dilakukan keluarga mereka sudah bertahun-tahun mencuri listrik. Oke. Dan Vicky Prasetyo hati-hati, saya masih ada bukti yang dia belum ketahui juga. Nanti dia akan kaget
Tapi saya harap dia tidak banyak mencerita tentang hal kebohongan. Oke. Yang dongeng itu mereka satu keluarga, bukan saya. Kalau saya mah jelas, kalau kita mah jelas ya. Oke, kamu kan ada pencemaran nama baik. Kamu Vicky Alman juga ada laporan pencemaran nama baik juga. Aku habis ini selesai semua, Lanjut. aku masuk. Oke, baik. Ya. Oh, pertanyaannya, ini kan kemarin-kemarin biasanya banyak orang-orang yang berkasus dengan Vicky Prasetyo, tetapi kasusnya melempem di tengah jalan gitu. Nah ini saya di sini sudah didatangi semua korban dia, termasuk mantan jenderal yang dia tipu 1 miliar itu. Saya sudah komunikasi dan saya sudah ketemu semua korbannya, tapi memang saya pelajari semua kasusnya jadi perdata. Karena Vicky Prasetyo dan satu keluarga ini pemain sindikat. Pemain sindikat. Saya katakan oke, kalian tidak bisa mendapatkan keadilan, saya akan maju, tapi saya yang mengajari mereka satu persatu. Saya katakan kalau kasusnya perdata, saya tidak mau lanjutkan. Harus ada Tapi pidana. kalau kasus ini pidana, saya kejar sampai dimanapun. Karena itu saya butuh waktu, saya pelajari semua kasusnya dan saya menanya kepada polisi, ternyata memang ini ada unsur pidananya. Oke, baik. Ini masih mau ujian nih? Masih ujian? Oke, baik. Ini ada ujian sekarang. Kita di luar kasus ya. Ini ujian kan? Katanya sama-sama kuliah. Jadi ini ujiannya ya. Oke. Ini buat Vicky Alman, buat pertanyaan buat Angel Elga. Ini Angel Elga pertanyaan buat Vicky. Buat Alman. Pertanyaan satu aja, pilih deh di antara 2 pertanyaan itu. Sebelum pertanyaan saya mau kasih kisi-kisi ya. Apa tuh? Tanya deh, saya tanya sendiri juga boleh. Hati-hati, lagi ditunggu sama orang Kupang, baik-baik. Yang ditunggu siapa? Mereka. Oh, oke. Nah, belum tahu kan? Belum tahu. Ini Nanti. kisi-kisi aja ya, Kisi-kisi aja ya, Berlanjut hati-hati. ya. Jangan banyak berbicara bohong. Nah, oke. Ini siapa dulu yang nanya? Kamu deh, Alman deh. Dari tadi gak ada suaranya ya. Kayaknya pertanyaannya pilih salah satu. Iya, pilih salah satu. Pertanyaan berat loh nih. Kalau aku butuh modal buat bisnis Heeh. dan aku mau pinjam uang banyak banget, Heeh. kamu pinjamin nggak? Nah, iya. Kalau logika dan kamu tidak menipu ya aku pinjamin. Oke, besok kita bisnis. Oh iya, oke. Tunggu. Aku juga mau tanya kalau gitu. Kalau aku yang minjem, aku dikasih nggak? Oh, karena aku tahu Kak Ros kan bukan mau nipu aku pinjamin Kamu, oke next yang berikut Angel. Baik berarti dia ya. Kalau ternyata selama ini ada yang aku bohongi dan tutupi dari kamu selama ini, kamu masih mau nggak sama aku? Aduh. Masih mau deket nggak sama Angel kalau ternyata ada yang sesuatu yang masih ditutupi oleh Angel Elga? Kayaknya apa yang ditutupin ya? Enggak, masih maunya itu apa ya? Masih mau berteman, Iya. masih mau deket, masih mau... Ntar dulu deh, ganti aja. Ganti. Oke, ganti. Pertanyaan berikutnya. Kalau kamu udah segininya nolongin dan jagain aku, ternyata aku nanti nikah sama yang Lain. Apa Ya, katanya mau yang itu. nikah yang lebih Nah, kamu mapan udah dan deket lebih nih, jadi kaya, teman. kamu akan ikhlas nggak? Ikhlas. Ikhlas nggak? Kamu udah bantuin nih, udah bantuin dukung, ikut kena masalah lagi. Ternyata dia nikahnya sama yang lain. Kan kalau Ini jebakan pertanyaannya jebak banget. kalau bantuin itu kan harus ikhlas. Iya. Jadi tanpa iming-iming apapun kan gitu. Oh gitu, jadi ini Mau murni nikah sama siapapun ya nggak masalah ya. bicara kenyamanan Oke, kan beda lagi. baiklah kalau gitu. Nah, oke kita lanjut ke masalah yang berikutnya. Ini adalah berita update ya, berita update bahwa Vanessa Angel hari ini ya ditetapkan sebagai tersangka. Kita tanya ke Robby Abbas, kenapa dia bisa menjadi tersangka ya? Nih, Vanessa Angel resmi tersangka kasus prostitusi online. Karena dalam undang-undangnya yang bisa menjadi tersangka itu atau dikenai hukuman itu adalah yang melakukan perdagangan. Begitu ya. Apakah Vanessa juga melakukan hal itu? Kita akan bahas setelah berikutnya di depan mata. Tetap di Rumpi Knows. Ada cinta yang ku rasa